Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali bersekutu bersama-sama di Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Dan merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita kalau kita masih bisa beribadah pada hari ini dan menikmati kebaikan Tuhan untuk bisa berada di tempat ini. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah baik yang di Zoom maupun yang di gereja, kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua, khususnya di dalam ibadah kita yang akan kita mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mohon semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang akan kita simak semua dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 5. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kiranya firman Tuhan yang kita simak bersama boleh menguatkan iman kita dan tetap percaya bahwa kita adalah manusia yang berharga dan mulia di mata Allah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita terlebih lagi menikmati hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan sikap berdoa, mari kita nyatakan rasa syukur kita. Mari kita nyatakan rasa sembah kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menyatakan kita semua adalah manusia yang berharga dan mulia di mata Allah. Mari kita bersama-sama angkat pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari katakan, ku tahu hidup hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Terima kasih karena Engkau membuat hidup kami berharga di matamu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Engkau selalu melupakan dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan Engkau melayakkan kami untuk memuji memuliakan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami.
Dan kami mau lebih mengenal Engkau lagi, lebih dekat lagi, supaya kami sadar ya Tuhan, bahwa kami berharga di mata-Mu, bahwa kami mulia di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sanggup melawat kami satu persatu. Engkau sanggup memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Inilah penyembahan kami Bapa, inilah hidup kami berikan kepadamu. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam Pendeta Nelson untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli. Terima kasih karena Engkau sudah menolong kami bisa bersama-sama beribadah di pagi hari ini, dan kami tetap membutuhkan kuasa Tuhan bekerja atas kami dan bahkan atas seluruh rangkaian ibadah ini, dan biarlah jamahan Tuhan nyata bagi kami semua. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu kiranya mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami menjadi lebih baik, dan biarlah kiranya sukacita surgawi melingkupi kami semua, dan kami juga bisa memuliakan nama Tuhan dalam semua aktivitas ibadah kami pada hari ini, supaya di atas segala sesuatunya nama Tuhan sajalah yang ditinggikan. Dan kiranya biarlah ibadah kita ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Amin, semangat ya.
Hari ini kita bersyukur masih bisa bergereja, masih bisa beribadah ya. Dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, memberikan fungsi kepada seluruh anggota tubuh kita, khususnya mulut lidah kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan saya mohon sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, coba bilang ke temannya ya, kiri kanan depan belakang, Yesus mengasihimu. Ayo semuanya kena, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau menyaksikan ya kebaikan Tuhan, mujizat dari Tuhan, sebelumnya kita angkat satu pujian, berjalan bersamamu. Ya, bukan dengan suami dan istri saja, tapi juga dengan Tuhan, berjalan bersamamu. Okay. Aduh, saya bersyukur ya sama Tuhan. Walaupun sebetulnya kemarin tuh, males oge ya.
tiap hari jaraknya jauh ke sekolah, terus ke sini gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi, selagi ada kesempatan, kumaha lamun misalkan ada kejadian gitu ya, apa-apa terus kita nggak bisa ibadah atau gimana gitu ya. Saya kadang berpikir ke sana gitu, Bapak Ibu. Jadi melalui pujian yang pertama tadi gitu ya, bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita melalui kemuliaannya. Itu terus terang pujian ini menguatkan saya, di mana sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup saya secara pribadi. Demikian juga semua keluarga saya, suami, anak, ya. Dan itu saya yakin karena tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Rasa syukur saya seminggu ini Tuhan terus memberikan kemampuan, kekuatan, semangat ya. Semangat untuk bekerja, semangat untuk melayani. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesaksiannya untuk kita semua, bisa saja menguatkan, memotivasi ya, menginspirasi kita semua. Atau Pak Yopi, mungkin Bapak mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi kami. Sepertinya belum ada ya. Oh, silakan Pak Yopi. Silakan Pak. Ya, kita bersyukur karena semua berjalan baik ya. Amin. Pertemuan yang antara semuanya. Saudara, sahabat, tapi yakin bahwa kita sedang yang secara jauh balas kita perlu berdoa supaya atas Sunda ini lebih banyak orang yang datang dan percaya Yesus, dan kita bisa
Oke. Baik Pak Yopi, terima kasih untuk kesaksiannya. Bapak Ibu, melalui kesaksian Pak Yopi, saya teringat kesaksian siapa ya? Anaknya Ibu Alin ya, bahwa Yesus mati untuk orang berdosa, bukan untuk kita aja yang sudah ditebus ya. Yesus juga mati untuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi melalui kesaksian yang barusan ini, saya mengingat kembali bahwa Yesus mati pun buat suku-suku Sunda. Saya yakin semakin banyak orang yang mau terlibat di dalam pelayanan suku Sunda untuk memberitakan firman Tuhan di tataran tanah Sunda ini, maka semakin banyak juga suku Sunda memuji memuliakan Tuhan ya, menjadi bagian dari kerajaan surgawi. Ya, terima kasih Pak Yopi untuk kesaksiannya. Apakah ada di tempat ini? Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi, salam. Saya minggu lalu tidak ke gereja, jadi itu karena ada pergeseran di tulang ini ya. Ini sudah. Jadi jangan lewat lagi ke sini, bahaya gitu ya. Cukuplah sampai di sini. Jadi ini siku saya ini nggak bisa lurus sebenarnya, karena pernah lepas juga tulangnya. Ini juga sama waktu anak-anak. Nah ini kemarin. Jadi hari Rabu hari Rabu pas kejadian itu, saya lupa Rabu kemarin tuh, ya Rabu sebelumnya ada tamu datang dari Bogor ke Sanggar, karena Sanggar itu sangat berantakan. Jadi saya beres-beres besi-besi apa segala saya juali gitu ya. Nah terus terakhir itu yang ketiga kalinya ada dus. Nah biasanya memang kami suruh kasihkan ke Abah yang suka ngambil dus begitu, tapi biasanya lama ya, bisa sehari kadang lebih baru diambil. Pikir saya ini kotor sekali, udahlah saya bawa aja ke rongsok sekalian. Nah, saya santai aja, biasa aja gitu ya. Pas belok ganjal itu di stang ya, dus itu ganjal di stang. Jadi saya jatuh bukan kencang ya, namanya belokan 45 derajat ya. Jadi saya nahan motor. Sebetulnya karena nahan motor saya juga nggak jatuh, nahan paksa. Puji Tuhan ada driver apa itu yang antar makanan itu, GoFood ya. Nah, dia langsung bantu saya. Ya udah saya jalan lagi ke tempat rongsokan. Nah di sana saya masih sempat ngobrol dengan tukang rongsokan. Panas ya Pak katanya. Oh iya Bu, ini masih di bumi. Gimana kalau di neraka, saya bilang gitu ya. Ibu udah siap, saya bilang. Oh belum katanya. Belum katanya. Terus gimana Ibu? Kemana, saya bilang. Ya lah Pak, ke neraka katanya. Terus gimana itu, saya bilang. Kalau saya udah pasti surga, saya bilang. Terus Ibu gimana, saya bilang. Saya bilang, beda keyakinan kali katanya. Oh iya Bu, saya percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga, saya bilang. Saya udah, dia bayar. Saya pergi pulang gitu ya. Ada lagi pakaian-pakaian bekas banyak. Saya antar lagi ke bengkel. Biasanya saya antar ke bengkel buat itu ya, bersih bengkel motor. Saya pulang, masih terus kerja. Ada tamunya datang. Nah karena syuting hari besoknya juga sama hari Jumatnya, saya paksa lagi terus mendekor gitu ya. Belum terasa itu sebetulnya Rabu itu hanya sedikit ya, biasalah gitu. Nah Kamis makin parah. Nah Jumatnya saya sudah nggak kuat. Karena Sabtu saya tidak bisa ke gereja. Ini juga baru kemarin dihitukan lagi. Ini belum bisa nih. Kalau banyak gerak, apa namanya, baal kata orang Sunda ya, kebas gitu ya. Makanya saya suka duduk, kalau banyak gerak dia terasa. Dan memang dibilang jangan dulu banyak gerak. Ngangkat juga baru bisa sampai segini ya. Keramas aja nggak boleh katanya. Gimana kalau keramas, saya bilang jangan dulu katanya gitu ya. Jadi tolong doakan ya, 3 hari katanya, 3 hari minimal ya, tolong didoakan juga. Nah, jadi ya Bapak Ibu, saya belajar dari situ sebetulnya kenapa
saya juga memaksakan bekerja itu waktu itu karena banyak kebutuhan. Ya, saya juga mau buat mimbar karena ini butuh mimbar juga buat jadi saya paksa lagi di rumah mau bikin mimbar gitu ya, supaya mengirit biaya lah gitu, karena banyak kebutuhan. Akhirnya malah semua jadi masalah. Mimbar nggak jadi, berobat harus gitu ya. Akhirnya saya berpikir begini, karena doa saya memang selalu buatlah Tuhan saya bergantung kepadamu. Dan saya kira itu jawabannya. Jadi bergantung total kepada Tuhan, sehingga kalaupun ada harusnya bisa menghasilkan uang dalam tanda kutip, sepertinya ya Tuhan tidak kejam ya. Sepertinya ini perasaan saya, Tuhan bilang sudahlah, udah bergantung aja sama saya gitu ya. Itu akhirnya pesan yang saya dapat. Jadi ini jawaban doa saya, karena saya selalu bilang Tuhan buatlah saya bergantung kepadamu. Tapi kalau sudah segala sesuatunya ada kan, rasa bergantung itu kan jadi berkurang ya. Nah sehingga sampai hari ini saya tidak pernah bisa nabung. Istri saya nabung lah katanya. Saya bilang mau nabung apa? Mau nabung bagaimana? Memang nggak pernah bisa ya. Nggak pernah bisa lebih dari 3 juta. Nggak pernah ya. Nggak pernah bisa. Saya sudah usahakan nanti mungkin akhir tahun bisa 10 lah gitu ya. Nggak pernah di atas 3 juta gitu ya. Ya jadi saya bersyukur lah. Walaupun ada kecelakaan itu, saya belajar bahwa tidak bisa semua kita kejar. Biarkanlah Tuhan bekerja dengan cara-caranya. Ya, penguasaan diri itu penting. Mengingat juga bahwa kadang saya memang terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan apapun. Itu menjadi masalah, termasuk di sanggar itu ya. Sebetulnya itu bukan bagian saya, tapi saya tidak tahan melihat berantakan. Itu saja sebenarnya. Jadi saya ngangkati besi saya porsir tenaga untuk itu sendirian. Teman-teman mah cuek-cuek saja, biasa itu ya. Saya kadang ya sudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya dampaknya seperti ini. Dampaknya seperti ini ya, ujung-ujungnya ya santai Pak, istirahat Pak ya, gitu-gitu aja kan. Biasalah itu kata penghiburan. Yang sebetulnya hiburan yang sesungguhnya kan kerjasama kan ya biasanya ya, daripada kata-kata. Tapi itu realita yang kita sedang hadapi ya. Terima kasih buat doa-doanya. Tolong doakan terus, karena saya belum bisa terlalu bebas bergerak. Tetapi juga tidak boleh berhenti, kata yang tukang pijitnya itu ya, nggak boleh berhenti Pak, harus dibiasakan terus bergerak, tapi batas-batasi gitu ya. Mengangkat tangan ya hanya bisa 45 derajat dulu ya, nggak bisa ngangkat yang berat-berat dulu ya. Tolong doakan, karena saya tidak sabaran sebetulnya untuk tidak beraktivitas. Itu jadi masalah bagi diri saya. Terima kasih untuk semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nelson buat kesaksiannya. Tadi intinya Bapak Ibu, andalkan Tuhan ya, jangan memaksakan diri. Karena terkadang saya pun memaksakan diri, harus kejar target, selesai tanggal sekian. Tetapi situasi tidak mendukung, akhirnya stres sendiri. Dan biarlah apa yang sudah disampaikan itu membuat kita semakin sadar bahwa dalam keadaan apapun, dalam peristiwa apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Dan biarlah melalui peristiwa demi peristiwa kita boleh semakin bijak di dalam mengikut Tuhan. Kita boleh semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, dan kita lebih semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Ajar kami Tuhan
berdoa. Terima kasih untuk karya Tuhan bagi kami. Sebab di dalam Engkau-lah kami mendapatkan yang paling kami butuhkan, yaitu pengampunan dosa dan persekutuan dengan Pencipta kami. Terima kasih, kami manusia yang celaka sebenarnya, tetapi kami mendapatkan anugerah keselamatan karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami kembali dapatkan berkat rohani untuk bisa menumbuhkan iman dan pengertian kami, dan juga tentu yang kami harapkan bisa mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul. Ya, saya melanjutkan sebelumnya Kisah Para Rasul pasal yang 11. Sekarang kita akan masuk Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah tragedi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tragedi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Dulu, awal atau itu yang membuat saya bertobat. Ada teman saya, bapaknya, ayahnya itu patah tulang. Kalau saya tidak salah waktu itu tulang rusuknya. Karena teman saya itu sibuk, jadi saya sering mengantarkan makan buat bapak ini. Nah, suatu ketika saya mengantarkan dia makan, naik motornya juga motor pinjaman. Lalu pas pulangnya saya kecelakaan lalu lintas. Ya, helm saya waktu itu ya, tapi bukan SNI, itu sampai pecah dan kepala saya itu sudah berada di bawah ban mobil, ya, mobil yang dari depan saya, karena saya jatuhnya ke kanan. Saya nabrak mobil kijang yang di depan saya. Saya mau nyelip, saya nabrak mobil itu, saya jatuh ke kanan. Nah, lalu saya dibawa oleh orang-orang yang ada di situ ke klinik yang terdekat. Pak, katanya ini harus dijahit. Ya, mungkin saya sudah pernah saksikan dulu. Harus dijahit, tapi obat bius enggak ada. Saya bingung juga gimana mau dijahit, obat bius enggak ada, ya harus dijahit di bibir waktu itu sama di sini ya, sama luka sebelah kanan ya, ini luka. Nah, saat itulah saya ingat saya berdoa, benar-benar berdoa. Tuhan, obat bius tidak ada. Kalau saya dijahit, tolong buat supaya tidak sakit. Dan betul, waktu dijahit itu tidak sakit, hanya terasa suara benang lewat. Apalagi pas di kuping itu ser gitu aja, tapi nggak ada sakitnya, gitu ya, nggak ada sakit sama sekali. Nah, itu saya kira itu pengalaman mujizat saya yang pertama, dan dari situlah saya berjanji dalam hati saya akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ya. Lalu akhirnya saya pulang. Motor juga harus dibayar, ya. Waktu itu saya ingat harus dibayar ke preman. Yang Pak, katanya motornya harus dibayar karena sudah dijagai sama kami. Bayar lagi 10.000.
Nah, itu Medan lah ya, gayanya begitu. Kita celakaan malah disuruh bayar lagi tuh. Bayar lagi sama orang preman di situ waktu itu. Nah, itu tragedi. Tapi itu yang membuat saya kemudian sungguh-sungguh mengikut Tuhan karena sudah merasakan mujizatnya. Dan dari situlah salah satu awalnya langkah saya kemudian terlibat di dalam pelayanan. Jadi ada tragedi. Ya, tragedi itu terjadi ya karena saya menolong teman yang mengantarkan makan buat bapaknya yang lagi patah tulang karena dia dirawat di tempat lain, bukan di tempat kami kok tinggal gitu ya, karena tidak cocok dia tinggal di situ. Nah, saudara, jadi ada dalam hidup kita bahwa ada kadang kita rasa itu tragedi, tetapi ternyata itu kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sehingga kita tidak bisa sebetulnya menyimpulkan bahwa ini adalah bencana, tetapi ya itu adalah Tuhan bekerja lewat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca di Kisah Para Rasul itu adalah kisah di mana ada pertemuan seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus dengan keluarga Aquila Priscilla. Nah, kita akan melihat satu persatu. Nah, kalau kita melihat kenapa Paulus bisa di Korintus, tiba di kota Korintus ini. Nah, pertama di dalam perjalanannya kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, bahwa di sana Paulus dan Silas itu karena memberitakan Injil di Efesus, maka kemudian mereka itu mendapatkan masalah. Karena di kota itu ada seorang perempuan, seorang ahli tenung. Nah, orang itu kemudian menjadi alat bagi tuan-tuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ketika perempuan itu khotbah saya sebelumnya, ketika perempuan itu kemudian mengganggu pelayanan Paulus, walaupun dia bilang, dengarkanlah orang ini karena orang ini memberitahukan jalan kebenaran katanya, tetapi itu mengganggu Paulus, lalu Paulus mengusir roh jahat itu pergi, dan hilanglah penghasilan dari tuan-tuan mereka. Dengan bersiasat mereka mengadakan cara bagaimana supaya Paulus dan Silas ini mendapat masalah, sehingga dia mengumpulkan orang-orang di pasar dan menangkap Paulus dan Silas lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu kemudian itu nampaknya tragedi, tetapi kemudian terjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika Paulus dan Silas itu berdoa dan memuji Tuhan, maka sendi-sendi penjara itu runtuh dan orang-orang yang ada dalam penjara itu tidak ada yang kabur. Datanglah seorang kepala penjara itu, dia mau bunuh diri, dan Paulus bilang, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Dan intinya kemudian keluarga kepala penjara itu diselamatkan karena dia bertanya, apa yang aku harus lakukan? Lalu Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian mereka percaya dan dibaptis. Itu kelihatannya bencana. Bagi Paulus dan Silas itu bencana, tetapi kemudian itu menjadi berkat bagi orang lain. Bencana, dia dulu dipukuli, dia dimasukkan penjara, dipenjarakan di penjara yang paling dalam, dia dibelenggu katanya, tangan dan kakinya. Diperlakukan sebagai kriminal. Tetapi kemudian justru itu menjadi berkat. Nah, jadi karena itu terjadi, maka kemudian dia pergi dari kota itu. Nah, berikutnya, lalu dia pergi ke Tesalonika. Ternyata orang-orang yang tadi dari Efesus itu juga tidak puas. Di Tesalonika juga dia mereka menggunakan hal yang sama. Ya, ada keributan di Tesalonika karena disebabkan terjadi penuaian jiwa. Sebetulnya Paulus kemanapun dia pergi, dia terus memberitakan Injil, lalu terjadi keributan. Nah, sehingga orang-orang Yahudi iri katanya, lalu dibantu oleh para penjahat pasar. Mereka mengadakan huru-hara. Tuduhannya Paulus dan Silas mengacaukan seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, bencana lagi. Nah, karena masalah itu maka Paulus dan Silas kemudian pergi lagi, dia berangkat ke Berea. Ya, berangkat ke Berea. Nah, di sana dia disambut. Tetapi orang-orang Yahudi dari Tesalonika datang lagi ke sana untuk menghasut. Ya, ini maksud saya, menghasut lagi. Nah, kemudian di Athena itu Paulus melihat banyak berhala, dia mengabarkan Injil juga di sana kepada mereka. Nah, tetapi kemudian dia meninggalkan tempat itu, tapi itu dengan
kemauannya sendiri, lalu dia pergi ke Korintus. Nah, kalau kita melihat bahwa dia datang ke Korintus itu bukan karena keinginannya, tetapi karena ada penganiayaan yang dia terima, dan orang-orang yang menampung dia di setiap kota itu menyuruh dia untuk pergi, karena menimbulkan ketidakamanan lagi bagi mereka dan bagi kota karena ada huru-hara. Jadi Paulus pergi karena adanya kemudian masalah-masalah. Sebetulnya masalah itu bisa menimbulkan masalah bagi orang lain, termasuk orang-orang yang sudah dia layani, dan juga masalah orang di kota itu sendiri, karena mereka membuat huru-hara. Jadi dia pergi, kecuali kalau ke Korintus itu dia pergi bukan karena disuruh oleh siapapun. Nah, lalu di sana dia bersoal jawab dengan orang-orang yang ada di sana, bahkan dia di sana sampai cukup lama, dia bisa memberitakan Injil. Dan kita tahu bahwa di Korintus itu, di Athena itu, di Athena tadi dia bersoal jawab, maksud saya dia bersoal jawab di sana. Ya, Paulus melihat sangat banyak berhala, kemudian dia bersoal jawab dengan ahli fikir. Di situ ada filsuf, golongan Epikorus, Stoa katanya. Ya, dia pasal 17 ayat 18. Lalu bahkan Paulus kemudian diajak berbicara di Areopagus. Ya, pada zaman itu Athena merupakan pusat filsafat, ilmu pengetahuan dan kesenian. Jadi Paulus punya kesempatan yang besar di tempat itu untuk bisa berbagi kisah tentang Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia ditentang juga, dianggap dia di Pleter itu ajaran-ajaran yang aneh katanya begitu ya. Lalu dari situlah dia pergi ke Korintus. Nah, saudara, bencana itu adalah bencana yang dialami oleh Paulus, tapi lewat bencana itu banyak sekali orang kemudian diberkati, termasuk kepala penjara, seisi rumahnya, termasuk orang-orang yang ada di Tesalonika, di Berea, yang ada kemudian di Athena, itu mendapatkan berkat, walaupun itu lewat bencana yang dialami oleh Paulus. Lalu berikutnya Aquila. Kalau kita tadi membaca di ayat yang ke berapa tadi? Di ayat yang kedua, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Itali, dan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi kenapa kemudian juga Priscilla, Aquila ini sampai ke Korintus? Karena ternyata orang-orang Yahudi yang ada di Roma itu diusir oleh seorang kaisar, tadi namanya bahkan jelas di sana, Kaisar siapa tadi? Claudius. Ini terjadi antara tahun 41 sampai 45 sebelum Masehi. Masalahnya kita tidak tahu, ada yang mengatakan karena Kristus katanya terjadi huru-hara, maksudnya karena orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak ada penjelasan apapun. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa mereka ini kemudian diusir juga. Jadi mereka datang ke Korintus itu karena ya bencana. Ya bukan karena kemauan. Jadi bencanalah yang membuat dia datang ke Korintus. Ada tragedi yang membuat dia datang ke Korintus. Tentu tidak nyaman bagi mereka. Mereka mungkin sudah mapan di tempat itu. Kalau mereka seorang pengusaha, karena dia pengusaha tenda katanya. Ya, kalau mereka seorang pengusaha, dia sudah mapan, ya diusir, ya tentu kan dia harus lagi memulai hidup baru di tempat lain, di tempat yang tidak jelas, entah kemana dia harus pergi dan seterusnya. Itu tragedi. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, yang tampaknya bencana ini, maka dikatakan berikutnya adalah, setelah mereka bertemu di kota Korintus, maka Paulus singgah di rumah mereka. Ya, ayat yang kedua bagian akhir, singgah. Apakah karena mereka sama-sama orang Yahudi? Apakah karena profesi mereka sama sebagai pembuat tenda, pembuat kemah? Sehingga dia singgah, kita tidak tahu. Tetapi kemudian dia singgah di tempat itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, sudah dijelaskan bukan lagi singgah, tetapi dia sudah tinggal di tempat itu. Jadi ada komunikasi awal, kemudian mungkin ada kesepakatan, mereka akhirnya tinggal bersama. Jadi Paulus kemudian menumpang di rumah
Priskila, Aquila dan Priskila ya. Aquila dan Priskila. Dia menumpang di situ, dikatakan kenapa? Alasannya karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, sama-sama tukang kemah. Jadi karena profesinya sama, tidak juga disebut soal imannya sama, tidak juga disebut soal sukunya, bangsanya sama-sama Yahudi, tidak disebut itu. Tapi sama-sama tukang kemah. Tapi apakah Aquila Priskila ini sudah percaya sebelumnya? Tidak tahu juga. Karena tidak ada kejelasan di dalam Alkitab bahwa Paulus melayani atau menginjili mereka, tidak ada. Tidak ada pembaptisan. Kalau berikutnya nanti akan ada pembaptisan, tetapi bukan pembaptisan Aquila dan Priskila. Jadi maka ada kemungkinan barangkali memang mereka ini diusir dari Roma karena mereka itu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan memang pengusiran itu pernah terjadi, katanya antara tahun 41 sampai tahun 45. Ya, jadi kalau kalian lihat yang paling banyak dianiaya di dunia ini sebetulnya menurut saya orang Yahudi. Ya, walaupun apa kata orang, coba aja lihat. Dianiaya kok kemana-mana juga. Ya. Nah jadi, karena itu mereka kemudian tinggal bersama-sama. Nah bencana bagi mereka ini berdua. Tetapi kemudian kita akan melihat bahwa bencana atau tragedi itu akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tadi saya sudah singgung di depan, ketika Paulus kesannya akan dia mengalami tragedi, harus masuk penjara, tetapi terjadi pertobatan, dia pergi ke kota lain, terjadi lagi masalah, terjadi pertobatan, dan seterusnya begitu. Ya, tragedi bagi pribadi, tapi kemudian itu berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pertama, bahwa bagi Priskila dan Aquila itu, Paulus itu sudah tinggal di rumah mereka. Nah, jadi kalau kita melihat dari bagian itu, bahwa sekarang rumah pribadi menjadi tempat memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat di 1 Korintus 16 ayat 19. Karena dikatakan tadi di situ menerima Paulus tinggal di rumah mereka. Ya, tinggal di rumah mereka. Singgah pertamanya lalu tinggal. Berarti Aquila dan Priskila sehati menjadikan rumah mereka sebagai tempat tinggal Paulus, dan itu tidak mudah. Tidak mudah orang lain masuk ke rumah kita dan orang itu tinggal di situ. Walaupun dia punya kamar sendiri, walaupun dia mungkin punya kamar mandi sendiri, itu tidak mudah. Pasti akan sangat terganggu privasi kita, apalagi kita punya anak. Itu akan sangat terganggu. Nah, tetapi mereka itu sehati mengizinkan Paulus tinggal di rumah mereka. Dan Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan. Nah, tentu dia juga akan banyak keluar masuk melayani dan seterusnya, walaupun mereka bekerja bersama-sama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama adalah dijadikan rumah itu menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang kita lihat itu pertama tadi Paulus tinggal di situ. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa ada perkataan seperti ini, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ada kata jemaat di rumah mereka, di rumah Aquila dan Priskila. Jadi rumah itu bukan hanya bisa Paulus numpang di situ, walaupun ini sudah di tempat yang berbeda, tetapi juga dia menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk bersekutu. Karena dulu belum ada gereja seperti sekarang, gereja yang permanen seperti yang kita tempati ini, walaupun kita menumpang. Jadi dulu tempat-tempat ibadah itu ya dipakai rumah-rumah. Dan umumnya rumah-rumah orang-orang yang kaya. Dan mereka ini memakai tempat mereka untuk tempat ibadah, tempat bersekutu, sebagai sebuah perkumpulan. Dengan kata lain, sekarang kita sering sebut gereja, gedung gereja, berkumpul di tempat itu. Jadi Paulus tinggal di sana pernah, tapi walaupun di beda tempat, tetapi juga jemaat berkumpul di rumah mereka. Nah, lalu kalau kita melihat berikutnya, bahwa ke kota itu datang seorang Apolos. Ya, ada yang namanya Apolos. Dikatakan demikian. Apolos itu adalah siapa dia? Apa kehebatannya? Saya akan lihat.
bahwa Apolos itu di pasal 18 ayat 24 sampai dengan 26 dikatakan ada 3 hal menurut saya tentang Apolos. 1. Apolos, siapakah dia dan apa kehebatannya? Dikatakan dia seorang Yahudi dari Alexandria, fasih berbicara. Fasih berbicara itu maksudnya begini. Kalau dia berkata-kata, kalimatnya pas, pengucapannya pas, pilihan kata dan kalimatnya itu pas. Sehingga orang mendengarnya itu enak. Gitu ya, itu dalam artian fasih. Nah, kamu fasih nggak bahasa Inggris ya? Fasih, maksudnya bisa mengucapkan, tetapi tidak enak untuk didengarkan, bisa saja begitu. Banyak saya disuruh berbahasa Sunda, ya bisa saja, tapi nggak enak didengar gitu. Nah, kalau fasih itu yang dimaksud fasih di sini, dia berbicara pemakaian kalimat, pemakaian kata, penempatan kata, semuanya bagus sehingga sangat enak untuk didengar. Jadi dia bagus, hebat. Jadi kalau dia menjadi pembicara itu bagus sekali. Lalu disebutkan juga sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, maksudnya perjanjian lama, sangat mahir. Tadi dikatakan dia dari Alexandria. Nah, ternyata pada zaman-zaman sekitar itu di Alexandria itu ada semacam sekolah teologi, tetapi untuk perjanjian lama. Barangkali karena kepasihannya tentang kitab suci, kemungkinan dia memang lulusan dari tempat itu, dari Alexandria, maksudnya ini Mesir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dia orangnya pasti berbicara dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi kalau dia berdebat tentang kitab suci, pasti orang selalu akan kalah karena bahasanya bagus, tata bahasanya, pemakaian kalimatnya, katanya semua bagus, terarah, ya kronologis barangkali, dan menusuk, ya gampang dicerna. Itu Apolos. Lalu yang berikut, pemahamannya belum benar sepenuhnya tentang Tuhan. Ya, karena apa? Dikatakan di ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kenapa ada kata narasi di sini? Dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Berarti dia hanya tahu tentang apa yang diajarkan oleh Yohanes. Tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes dengan baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu berbeda. Jadi orang ini bicaranya bagus, kitab sucinya bagus, tetapi masih ada masalahnya. Pemahamannya tentang Yesus itu belum benar. Tahu dia Yesus tapi belum benar. Ya banyak orang Kristen juga disebut Yesus tahu. Yesus juru selamat, oh betul. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Belum tentu tahu. Banyak kan? Saya sudah saksikan waktu itu saya pulang ke Medan bertemu dengan di travel itu ngobrol-ngobrol dengan ibu seorang pendeta. Ketika saya tanya soal Yesus dan keselamatan, dia tidak paham sama sekali. Ya tapi pasti dia sering menyanyikan Yesus, dia sebut nama Yesus, tetapi dia tidak mengerti tentang keselamatan di dalam Yesus. Jadi orang ini semangatnya luar biasa. Semangatnya melayani orang luar biasa, dedikasinya luar biasa, pengabdiannya luar biasa. Sehingga dia datang jauh-jauh, ya dari Alexandria sampai di Korintus sana. Ya, tetapi pengajarannya belum bagus. Bukan di Korintus gitu ya. 18:24 sampai dengan 20. Ya, di Efesus ya, di Efesus bukan di Korintus. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang dilakukan oleh lalu apa lagi yang berikut? Berikutnya ayat 26a dikatakan begini. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Banyak orang seperti ini. Pintar berkata-kata. Paham banyak hal dalam Alkitab. Ya, tapi pengertiannya salah. Dan dia sangat percaya diri, berani mengajar orang lain. Dan orang lain kemudian sesat semua. Banyak kan? Banyak yang seperti itu. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang seperti itu. Ya, semangat, berani, bicaranya bagus, masuk akal, logis, gampang ditangkap, gampang dicerna. Tetapi pengajarannya keliru. Saya sudah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Ya, sudah bertemu dengan orang seperti itu.
Bahkan kalau kita lihat apologet Kristen itu, kalau kita cermati, banyak sekali kemudian, oh ini salah, ini enggak tepat ini. Begitu ya. Nah saudara-saudara, nah jadi tadi dikatakan bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Apolos di Efesus itu, lalu dia membawa Apolos ke rumah. Membawa Apolos ke rumah, lalu diberikanlah pengetahuan pengajaran yang benar. Saya akan baca pasal ayat yang ke-26b. Tetapi setelah Priskila dan Akila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Tadi Apolos juga mengajar dengan teliti dari kitab suci, sama-sama teliti juga nih. Tetapi ternyata dia bertemu dengan sepasang suami istri juga yang dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Inilah keluarga Priskila dan Akila. Nah saudara, coba bayangkan, ini seorang terpelajar, pintar berbicara, fasih sekali kitab suci, lalu datang orang awam, langsung mengajari orang itu. Gimana kalau seandainya kita datang orang di jalan sana ketemu saya, Pak, pengajaran Bapak itu salah, katanya dia tukang tambal ban, pokoknya saya bukan merendahkan profesi maksud saya. Dia tidak punya latar belakang teologi, kira-kira bagaimana perasaan saya? Apakah berani? Pokoknya saya ada seorang doktor gitu memberitahu sesuatu, saya rasa salah. Saya kira sulit saya akan ngomong pada orang itu. Tetapi lihat, Priskila dan Akila itu meluruskan yang salah walaupun dia tahu bahwa orang itu hebat sekali dalam mengajar. Pengertiannya tentang kitab suci itu luar biasa. Itu tidak mudah. Tetapi mereka bersedia melakukan itu. Dan tadi di mana dilakukan? Di rumah mereka. Ya, jadi ada 4 hal di situ. 1, rumah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, memberitahukan yang benar. Jadi dibawa ke rumah. Yang ketiga, dari bagian ini, tidak mau menimbulkan polemik di depan umum tentang iman kepada Kristus. Coba kalau di situ dia protes. Langsung. Kan bahaya ini bagi para pendengar. Ada yang pro dan kontra di situ, kemudian kacau lah. Saya ingat pengalaman sedikit agak emosi saya di sebuah gereja dulu. Khotbah di depan, lalu ada yang khotbah, Roh Kudus mengatakan kepada saya, Pak Nelson ditabiskan di gereja ini. 2 kali dia ulang-ulang. Oh, kedua kalinya saya langsung berdiri. Bohong itu saya bilang. Itu lagi khotbah. Bohong itu saya bilang. Saya pikir-pikir terlalu apa juga saya. Lebih baik kan dipanggil lah nanti gitu habis khotbah. Itu saya langsung berdiri. Saya bilang bohong itu saya bilang. Nah saudara-saudara, kurang bijak ya seperti itu. Nah, tetapi yang kita lihat, dia membawa dia ke rumah. Dia tidak mau menimbulkan polemik. Dia juga tidak mau mempermalukan Apolos di depan umum. Orang yang pintar ini, dia bawa ke rumah. Jadi kita lihat, dia pakai rumah itu untuk tempat memberitahukan kebenaran juga. Jadi kalau kita lihat tadi, menampung Paulus, menampung jemaat, juga memberitakan kebenaran di rumah. Nah saudara, karena itu apa dampaknya? Maka kalau kita lihat pasal 18 ayat 27 sampai dengan 28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau tadi dia memakai kitab suci juga, tetapi tidak disinggung Yesus adalah Mesias, tetapi hanya disinggung dia memberitahukan tentang Yesus. Jadi ada satu perbedaan di situ. Kalau tadi dia hanya berbicara memberitahukan tentang Yesus dari kitab suci, tetapi sekarang Yesus adalah Mesias, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus itu adalah Mesias.
Jadi ajaran yang salah itu kemudian diluruskan oleh suami istri yang takut akan Tuhan ini. Dan sehubungan dengan hal itu, maka rumah itu dipakai juga untuk tempat memberitakan Injil. Saya sedapat mungkin, saya selalu usahakan rumah itu begitu juga. Ponakan saya datang, ya saya coba berbicara. Ada orang lain datang, ya saya mau mencoba berbicara. Ya supaya rumah itu ya Injil diberitakanlah di situ. Gitu ya. Saya selalu upayakan itu walaupun ada yang belum kesampaian. Nah, kadang saya mau ngomong sudah ngelak dia ke tempat lain gitu ya. Ya kan ketahuan dia udah tahu mungkin gerak saya ya, cara bicara saya. Dia alihkan pembicaraan ke tempat lain ya. Saya pikir ya dia belum siap lah gitu ya. Nah, saudara-saudara, rumah itu dipakai untuk memberitakan kebenaran. Nah, saudara, lalu kalau kita melihat berikutnya pasal ini di Roma 16 ayat 3 sampai 4a dikatakan demikian. Sampaikan salam kami kepada Priscilla dan Aquila dan teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Paulus mengatakan dia teman sekerja, mereka teman sekerja, tapi juga orang ini sudah mempertaruhkan nyawanya untuk Rasul Paulus. Di mana itu terjadi kita tidak jelas tahu. Tetapi ketika terjadi huru-hara di Efesus, mereka sudah bersama-sama di situ. Ya, kita tidak tahu. Tetapi mungkin ada peristiwa di mana kemudian ada masalah yang dihadapi oleh Paulus sehingga mereka itu menjadi tameng di depan. Mereka sudah menjadi perisai di depan untuk melindungi Rasul Paulus dari ancaman yang bisa dia terima, dari konsekuensi berat yang bisa diterima karena tingkah orang lain di dalam pemberitaan Injil. Dan mereka ini siap menjadi tameng, siap menjadi pembela, siap menjadi berkorban nyawa untuk melindungi Rasul Paulus. Jadi berkorban di dalam pelayanan. Ya, bukan hanya rumah yang diberikan untuk Tuhan, tetapi juga nyawa mereka pun diberikan untuk Tuhan demi melindungi hamba-hamba Tuhan. Demi melindungi pekerjaan pelayanan Tuhan. Berikutnya. Selain itu, Paulus juga tidak diskriminasi. Kalau kita melihat Roma 16 ayat 4b, kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi walaupun tidak Yahudi, mereka sambut. Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi itu akan sulit sekali untuk bisa menerima yang bukan Yahudi. Termasuk Rasul Petrus itu pernah ditegur oleh Paulus di kitab Galatia. Karena dia menghindar dari orang-orang yang bukan Yahudi. Ketika orang Yahudi belum datang, dia mau makan semeja dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi setelah orang-orang Yahudi datang, dia pergi, dia meninggalkan orang-orang non-Yahudi. Maka Rasul Paulus bilang, kamu itu munafik. Sulit bagi orang Yahudi zaman itu untuk bisa bergabung dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi bayangkan, lihat Ananias dan suaminya. Mereka Priscilla dan Priscilla ya. Ya, mereka itu terima walaupun dia bukan orang Yahudi. Sehingga dikatakan tadi orang-orang yang tidak Yahudi, non-Yahudi itu berterima kasih kepada mereka. Itu karena mereka tidak diskriminasi, mereka menerima semua orang, mereka menyambut semua orang. Sampai saat ini gereja-gereja sebetulnya masih banyak dan sangat banyak yang diskriminasi. Ya, sangat banyak. Di antara kita masih sangat banyak diskriminasi. Karena suku lah, status sosial lah, ya masalah soal pendidikan lah, ya macam-macam. Sehingga kita terlalu cenderung untuk membeda-bedakan orang. Tidak bisa menerima semua orang apa adanya sebagai rekan sepersekutuan di dalam Kristus. Untung kita gereja masih kecil. Kalau sudah gede, mungkin akan terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok. Sesuai dengan hobinya, sesuai dengan tingkatan sosialnya, sesuai dengan tingkatan ekonominya dan seterusnya. Dan tingkatan pendidikannya. Tetapi karena kita masih kecil, kita masih bisa semua berbaur nih.
Tetapi kalau kita sudah besar, apakah kita bisa menjadi orang yang tidak diskriminasi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan status apapun. Karena kita hanya punya satu status di dalam gereja, yaitu anak-anak Tuhan. Dan di mata Tuhan kita semua setara. Nah, inilah sikap dari keluarga Aquila dan Priscilla ini. Nah, saudara, pertanyaan saya, kita dalam pelayanan apa yang kita sudah beri? Apa yang siap kita pertaruhkan untuk pelayanan? Kita mengatakan mungkin hidupku adalah tragedi. Tetapi perhatikan mereka ini. Mereka ini bukan seorang pendeta, bukan seorang rasul, bukan seorang imam. Bukan, mereka itu adalah pedagang, pekerja, mereka itu pebisnis. Tetapi mereka itu justru menjadi orang yang bahkan mungkin jauh lebih baik dari seorang hamba Tuhan. Mereka rela mengorbankan apapun. Mereka tidak dibayar oleh siapapun. Mereka bekerja sendiri untuk mencukupi kehidupan mereka. Dan fasilitas yang mereka dapatkan dari hasil kerja keras mereka, mereka manfaatkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Rumah mereka, bahkan nyawa mereka, mereka rela berikan itu untuk Tuhan. Tragedi ketika diusir dari Roma. Tetapi yang dilihat tragedi itu, justru mereka menjadi berkat begitu luas, begitu banyak jumlahnya orang-orang yang bisa mereka layani, orang-orang yang bisa menerima berkat-berkat rohani dari keluarga suami istri ini. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita bisa menjadi berkat walaupun dalam tragedi? Sejauh mana kita bisa menjadi berkat walaupun kita masih memiliki banyak pergumulan hidup? Sejauh mana kita bisa mencari berkat walaupun banyak sekali persoalan-persoalan diri dan keluarga kita yang belum terselesaikan? Sejauh mana? Sejauh mana kita rela berkorban untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Kita ini tidak di dalam tragedi. Ya, kita di dalam situasi yang baik-baik saja. Tapi sejauh mana? Nah, saudara, yang terakhir adalah saya kagum dengan keluarga ini. Suami istri ini selalu sepakat melayani Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang saya kutip tadi, nama mereka selalu bersandingan, tidak pernah disebut sebelah. Tidak pernah. Selalu Aquila, Priscilla, atau Priscilla, Aquila. Pokoknya kedua-duanya itu selalu disebut. Dari situ saya dapat menyimpulkan betapa kompaknya suami istri ini. Betapa semangatnya, seia sekatanya. Di dalam melayani Tuhan saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga nama mereka selalu disebut berdua, berpasang-pasangan. Tidak pernah satu-satu, sebelah. Dan barangkali di dalam rumah tangga kita juga ada pertentangan-pertentangan di dalam pelayanan. Yang satunya mungkin ingin semangat, berjuang, berkorban apapun. Tapi ada lagi sebelah menghalang-halangi. Ya. Ada dulu seorang hamba Tuhan bercerita begini. Ada seorang supir angkot, katanya jemaat yang dia layani. Dia lagi nyetir angkot, ada penumpang, lalu penumpang itu turun. Tapi dia tidak sadar, ternyata tasnya tinggal. Ya, tasnya tinggal. Nah, supir angkot itu kebetulan butuh uang banyak, jutaan, gitu ya. Dia lihat tas itu, dia ambil, dia buka, isinya jutaan, melebihi dari yang dia butuhkan untuk membayar sesuatu. Lalu dia bilang, ini harus kita, sampai di rumah dia kasih tahu istrinya, kita harus kembalikan ini kepada yang punya uang. Istrinya bilang, jangan, kita banyak kebutuhan. Nah, saudara, kan kelihatan suami istri itu tidak sepakat. Suaminya bilang ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Karena mereka, ya suaminya itu
takut akan Tuhan. Istrinya bilang, nggak usah, jangan, kita harus bayar ini, bayar itu gitu ya. Itu kan terjadi sering di dalam pelayanan kita sama. Satu mengatakan A, satu B. Untungnya kemudian istrinya itu ikut, dia ikut yang disampaikan ide suaminya, ya dikembalikan lah, akhirnya dicari ketemulah orangnya gitu ya. Dan katanya orang yang menerima itu juga nggak ngasih apa-apa lagi kepada supir angkotnya gitu ya. Ya mungkin kesal juga gitu ya. Ngasih terima kasih kayak apa gitu, nggak ada dikasih apa-apa juga. Nah saudara-saudara, ini biasa, di dalam pelayanan itu biasa terjadi. Ya tokoh pendiri Gereja Metodis Injili konon katanya itu istrinya itu selalu menjadi hambatan dalam pelayanan. Ya selalu jadi gangguan. Ya, sehingga membuat John Wesley itu tidak nyaman. Ya, John Wesley kan berdiri, istrinya selalu menjadi hambatan, ya, menjadi masalah dalam pelayanan. Tetapi dia tetap semangat terus berjuang untuk melayani. Nah, kita, bagaimana dengan kita? Apakah betul-betul kita sudah betul-betul kuat nih saling mendukung dalam pelayanan? Kalau istri saya selalu bilang, silahkan aja pergi. Ya, dia tidak masalah, walaupun saya tahu kadang-kadang kelihatan dia nggak suka juga gitu ya. Orang libur, saya nggak pernah libur kan begitu. Dia bisa main kemana gitu, kami nggak pernah kemana-mana, ya nggak pernah itu pergi barengan yuk, nggak pernah. Nah saudara-saudara, jadi betapa pentingnya kesehatian. Nah karena itulah maka saya berharap, selalu saya berharap dan didoakan supaya anak-anak kita itu dapat jodohnya itu harus yang seiman, yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya mereka bisa sekata dalam melayani Tuhan. Kalau tidak, kan jadi berat. Ya berat bagi pasangannya yang semangat melayani tapi pasangannya tidak mau suaminya melayani. Pasangannya melayani itu kan berat sekali. Nah tetapi kita melihat ini adalah contoh yang sangat baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam hidup kita itu memang betul bahwa kita sering menghadapi masalah-masalah, mengalami persoalan yang mungkin ruwet, sulit, ya berat untuk menyelesaikannya. Tetapi di dalam persoalan-persoalan yang ada itu, sama seperti Paulus dan Silas, sama seperti keluarga Aquila dan Priscilla, Tuhan sebetulnya masih mau memakai kita di dalam semua persoalan yang sedang kita hadapi itu. Tuhan masih ingin memakai kita di dalam setiap masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Justru saya lihat dari kedua peristiwa ini, bahwa Tuhan justru membuka pintu lewat persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sama seperti Paulus ketika di penjara itu, siapa yang menduga tokoh yang penting, seorang kepala penjara itu dan seluruh anggota keluarganya kemudian bertobat oleh karena sikap orang-orang yang memenjarakan orang ini, Paulus dan Silas. Siapa yang menduga itu kemudian menjadi bertobat? Kalau di luar mungkin dia tidak akan pernah bertemu, walaupun jalan Tuhan kita tidak tahu. Tetapi kemudian lewat peristiwa itulah terjadi pertobatan sebuah keluarga yang terpandang di kota itu. Dan juga kita lihat kemudian dalam perjalanan, karena Paulus suka dianiaya ke sana kemari, sehingga dia bisa berbicara di depan para filsuf, di tokoh-tokoh pemikir pada waktu itu, sehingga sebagian dari mereka akhirnya kemudian ada yang percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Di kota-kota yang dia lalui ketika dia meninggalkan daerah-daerah yang sedang menganiaya dia, setiap kota yang dia kunjungi itu, di sana terjadi pertobatan yang dikerjakan oleh Tuhan, karena Paulus tetap terbuka hatinya. Dia tidak fokus kepada masalah yang sedang dia hadapi, tetapi dia fokus kepada suara Tuhan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Karena suara Tuhan itu tidak selalu lewat Alkitab, karena suara Tuhan itu bisa lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri kita. Apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan lewat peristiwa itu, sehingga lewat peristiwa itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu sekalipun masih bisa dipakai oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya, untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Nah saudara-saudara, kita tidak hidup berhenti pada masalah yang sedang kita hadapi,
Tetapi justru masalah yang kita sedang hadapi itu adalah langkah bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Saya selalu sampai hari ini ada saja yang curhat kepada saya di telepon dan seterusnya. Saya juga punya masalah banyak. Ya, saya juga punya masalah banyak. Tetapi saya harus tetap juga memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita di posisi itu. Tuhan tidak menginginkan kita di dalam tragedi itu kemudian kita menyesali diri, menangisi diri, meratapi diri. Tuhan tidak menginginkan di dalam tragedi itu kita kemudian mengasingkan diri, menjauh dari keramaian, menjauh dari pelayanan, menjauh dari hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan, yang bisa berdampak bagi orang lain. Justru lewat tragedi itu Tuhan ingin membuat kita semakin bekerja, berjuang, melihat kuasa Tuhan bekerja lewat diri kita yang sedang bermasalah ini. Bukankah di situ letak keistimewaan kita sebagai orang yang percaya? Bahwa ketika kita mengalami tragedi, kita justru menjadi berkat. Orang lain mungkin ketika mengalami tragedi, dia akan semakin depresi dan tertekan. Tetapi justru kita di tengah-tengah tragedi itu, kita menjadi berkat dan semakin bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, saya simpulkan bahwa Tuhan ubah tragedi menjadi berkat, menjadikan rumah untuk kemuliaan Tuhan. Tadi itu khususnya Aquila Priscilla. Yang kedua, rumah dipakai untuk memberitakan kebenaran. Yang ketiga, suami istri, ya, keluarga sehati melayani. Lalu memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita melayani, pemahaman kita salah, berarti sama saja kita menyesatkan orang lain. Itulah pentingnya kita belajar. Dan yang berikutnya adalah yang pintar firman Tuhan belum tentu mengerti tentang Tuhan dan keselamatan di dalam Dia. Karena itu, di bagian akhir kesimpulan ini kita harus kritisi setiap pengajaran yang kita dapatkan. Entah itu lewat media sosial, lewat orang yang bertemu dengan kita, lewat khotbah-khotbah dan seterusnya. Kita harus mengkritisi itu. Saya selalu berpendapat bahwa kritis karena takut salah itu tidak dosa. Daripada kemudian kita menerima saja tetapi menyesatkan, itu dosa. Ya, saya berprinsip seperti itu. Kritis tidak berdosa supaya tetap di dalam kebenaran. Daripada saya menerima semua dengan hati terbuka walaupun salah, kemudian itu membuat saya berdosa. Jadi kritisi saja. Kalaupun pendeta berkhotbah, nggak apa-apa dipertanyakan dalam hati. Pertanyakan saja. Dengan tujuan supaya saya tidak salah. Bukan mengkritik pendetanya. Ya. Saya mendengarkan di YouTube, saya selalu kritis. Entah itu apologet, entah itu yang berkhotbah, entah itu yang mengajar, entah yang saya baca. Saya selalu kritisi itu. Supaya tidak salah. Jadi tidak berdosa kritis. Ya, demi menjaga kemurnian iman. Daripada, oh itu firman Tuhan pendeta yang sampaikan. Nanti kalau tidak dipercayai, akhirnya saya dikutuk oleh Tuhan. Tapi sesat. Ya kan berdosa. Itu Bapak ya. Jadi, mari kita bersama-sama belajar dari kisah Paulus, Priscilla dan Aquila, di mana tragedi itu kemudian menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ada dua kisah, yaitu Paulus, Silas, dan juga keluarga Priscilla Aquila yang mengalami tragedi. Tapi kemudian tragedi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu tolong kami supaya kami tidak melihat tragedi itu sebagai tragedi, tetapi melihat sebagai pintu
menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena lewat pengalaman hidup kami yang tersulit sekalipun, Tuhan mau pakai itu menjadi saluran berkat, sehingga orang-orang lain lewat kehidupan kami bisa diberkati. Bahkan ketika kami mengalami tragedi sekalipun, supaya kami tetap menjadi berkat bagi orang lain, sehingga tragedi itu bukan bencana, tetapi itu adalah berkat. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu menjadikan kami semakin kritis untuk memikirkan bahwa apapun yang kami alami, Tuhan akan bekerja lewat itu untuk orang-orang lain yang Engkau kasihi. Biarlah kiranya kami belajar untuk selalu melihat sisi-sisi positif dari hal-hal yang negatif yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon Ibu Saud untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau memberi kekuatan kesehatan bagi kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pendeta Nelson bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi terang di dalam jalan kami. Tolong kami di dalam mengimani setiap firman-Mu, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, tapi kami boleh terus menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan Injil di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini untuk dipakai memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil memberikan persembahan dan untuk merespon firman Tuhan, saya rindu kita menyanyikan pujian Ku Berserah Kepada Allahku. Dia
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayanan yang sudah disampaikan. Kita akan mendengarkan warta. Ya, terima kasih untuk persembahan yang sudah disampaikan. Persembahan kita ya per minggu 16 Oktober itu 305.000. Kemudian ya totalnya 305.000. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan, kiranya Tuhan yang memberkati. Untuk ulang tahun di bulan Oktober ini sudah lewat ya, dan kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi rekan-rekan kita yang berulang tahun. Kemudian masih ada di tanggal 20 Oktober dan 31 Oktober ya untuk sudah lewat ya Ibu Deborah tanggal 20. Kemudian tanggal 31 Oktober ada Regina ya yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Nah, ini jadwal pelayanan ibadah di tanggal 2 November minggu depan. Kiranya semua yang bertugas boleh ambil bagian dan mempersiapkan dengan baik. Tuhan Yesus yang menyertai. Ada pendeta Saud ya yang akan berkhotbah dan rekan-rekan lain yang akan ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, khotbah Radio Sevi 103,5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi masih bisa kita dengarkan dari Pendeta Yopi Ratu, Bapak Gembala kita. Ya, ini beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Adakah pokok doa lain yang mungkin akan disampaikan? Leo sudah sehat, Ibu? Puji Tuhan. Ya. Oke, kita doakan untuk Samuel ya yang masih bertugas di Singapura. Ada kekasih hatinya di sini yang cukup jauh jaraknya ya, tapi kita akan berdoa ya. Beberapa pokok doa ini kita akan doakan bangsa dan negara, kemudian Kota Bandung, cuaca, gereja, pelayanan hamba Tuhan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan, kesehatan, jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan untuk Pak Yopi, Ibu, Pendeta Alek, Pendeta Nelson, buat Daraya, Sela ya, Fania dan bayi yang ada dalam kandungan, dan pemulihan kesehatan Pendeta Nelson dan ayah dari Bapak Ernest. Ya, kita akan satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Engkau di dalam hidup kami. Allah yang hadir, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kami mengalami hal-hal yang tidak nyaman bagi hidup kami, Engkau hadir saat itu juga. Engkau tahu apa yang kami alami. Ketika kami ada di dalam kesulitan, Engkau hadir untuk menguatkan kami. Ketika kami ada di dalam kesakitan, Engkau pun hadir untuk meringankan setiap kesakitan kami. Dan ketika kami ada di dalam kelemahan tubuh, Engkau pun hadir untuk menguatkan dan memulihkan kami. Dan hari ini kami membawa setiap pokok doa kami kepada Engkau. Kami bersyukur karena kami diberi keberanian untuk kami boleh datang kepada Engkau. Kalau kami melihat diri kami, siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mengasihi kami? Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau begitu peduli atas hidup kami? Tapi kami bersyukur karena kami orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau tebus tanpa batas, dan kami bersyukur karenanya sehingga kami bisa menaikkan setiap pokok doa kami ini. Tuhan Bapa, kami membawa bangsa dan negara kami kepada Engkau. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Kami juga mengasihi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir bagi para pemimpin kami, bagi presiden kami, bagi semua aparat pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong supaya setiap hal baik, setiap pemikiran-pemikiran baik yang mereka kerjakan untuk bangsa ini, Engkau yang memberkati, Engkau yang mendampingi, Engkau yang melindungi, sehingga semuanya boleh terrealisasi dengan baik. Tuhan, kami percaya bahwa ada anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya takut akan Tuhan terus ada bagi mereka, dan kiranya Tuhan biarkan mereka boleh mewarnai setiap hal yang dikerjakan jujur, setiap hal yang dikerjakan
dikerjakan baik sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk cuaca ekstrim yang seringkali kami rasakan di bulan-bulan ini, di waktu-waktu ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang menolong supaya kami tetap diberikan kekuatan kesehatan sehingga kami bisa melewati cuaca-cuaca yang mungkin kami pikir itu tidak bersahabat dengan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga yang beserta dengan kami. Untuk setiap gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan juga hadir. Biarkan gereja menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bukan untuk memegahkan denominasi gereja, tetapi sungguh menyuarakan hatinya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong supaya para hamba Tuhan, para pemimpin gereja pun menyampaikan apa yang baik, apa yang benar, apa yang Tuhan mau untuk mereka sampaikan bagi jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk pelayanan Pak Nelson ke Kuningan. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap hal yang dia kerjakan. Tentu tidak mudah, harus meninggalkan keluarga, melayani di tempat di mana mungkin saja ada orang-orang yang tidak menerima dia. Tetapi biarkan kekuatan, perlindungan dan kesehatan yang daripada Tuhan terus hadir bagi Pak Nelson. Dan kalau saat ini pun di dalam masa pemulihannya, kiranya Tuhan yang menolong supaya pemulihan Tuhan yang sempurna tepat pada waktunya. Dan dengan semua kesehatan yang sempurna ini, Pak Nelson boleh lebih lagi mengerjakan pelayanannya dengan baik. Terima kasih untuk keluarga yang boleh mensupport, keluarga yang memberikan dukungan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati semua hamba-hamba Tuhan di menara ini. Kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih juga untuk keluarga Pak Saud dan keluarga yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, mensupport pelayanan dengan baik, saling mendukung. Kiranya Tuhan juga yang hadir, Tuhan yang memberkati sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan tidak menjadi sia-sia tetapi dinikmati oleh orang banyak. Samuel yang saat ini masih ada di Singapura, kiranya Tuhan juga yang menolong sehingga setiap hal baik yang dia kerjakan itu juga menjadi berkat. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, tugas tanggung jawabnya bisa selesai dengan baik karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Sheila juga yang di dalam saat ini di dalam kesehatannya, kiranya Tuhan yang hadir bagi dia. Dengan janin bayi yang ada di dalam kandungannya, kiranya Tuhan juga yang memberkati, memberikan kesehatan sehingga Tuhan Engkau yang hadir, Tuhan yang berkarya. Begitu juga untuk Fania, kiranya Tuhan yang menolong sehingga setiap apa yang Tuhan titipkan, bayi yang ada di dalam kandungannya itu juga menjadi bagian yang mensukacitakan keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan untuk rekan-rekan kami, jemaat yang ada di dalam pergumulan, yang ada di dalam kesulitan. Engkau hadir bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan ada dan Tuhan bekerja. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang hadir bagi Pak Yopi dan keluarga beserta dengan Ibu di dalam masa-masa tuanya. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir sehingga mereka tetap menikmati sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kiranya kesehatan Tuhan yang terus juga melimpah bagi Pak Yopi dan keluarga, dan Tuhan terus menjagai mereka hari-hari yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu Olsia, Pak Alek dan juga Bapak Ernest. Kiranya Tuhan yang hadir dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan karena Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih untuk Leo yang boleh di dalam pemulihan Tuhan. Terima kasih sudah sehat, dan biarkan meskipun dia jauh dengan keluarga, tetapi biarkan mereka tetap menjalin satu relasi yang baik, dan kiranya Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan Leo dan Tuhan yang berkarya atas hidup dia. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang juga berulang tahun di bulan Oktober. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melewati masa ulang tahun, 1 tahun perjalanan mereka, Tuhan sertai. Dan begitu juga untuk rekan kami yang mungkin dalam masa terus pergumulan di dalam masa-masa hidupnya, kiranya Tuhan yang bekerja. Untuk Regina juga yang berulang tahun nanti di tanggal 31 Oktober, kiranya Tuhan yang hadir bagi dia sehingga dia boleh terus melihat bahwa hidup dia adalah hidup yang ada di dalam genggaman Tuhan, sehingga dia boleh tetap melihat
melihat Allah baik dan dia boleh mengerjakan apa yang baik di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati gereja Menara Pengharapan ini, dan Tuhan juga yang terus memberkati semua jemaat di dalam kesetiaan mereka, di dalam kebaikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan hadir sehingga kami boleh melihat meskipun kami gereja yang tidak banyak, tetapi kami boleh menikmati bagaimana Tuhan bekerja dan kami boleh menjadi saudara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati kami, berkati hari ini, berkati gereja kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana demi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tangga saudara-saudara. Diberkatilah anak cucu dan generasi-generasi berikutnya. Diberkatilah pekerjaan saudara, usaha saudara, pendidikan saudara. Diberkatilah buah kandungan saudara. Diberkatilah saudara di mana saja berada dan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah setiap apapun yang dilakukan supaya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan diberkatilah waktu demi waktu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dan biarlah kiranya tercurah berkat-berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dan sukacita, serta hikmat dari Roh Kudus. Dan biarlah seluruh berkat ini tercurah bagi saudara-saudara, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Dan
kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap saat, setiap hari, di mana Engkau memberikan kesempatan hidup kepada kami, di situ juga penyertaan Allah nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan biarlah Tuhan, ketika kami undur dari tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan juga akan mengumpulkan kami kembali minggu depan untuk berkumpul bersama-sama, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudari iman kami. Dan kiranya damai sejahtera juga boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada keluarga Pak Yopi juga Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada yang lain. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.